kita bicara time management for couple. Dan bicara time management ini tidak mudah loh, ya. Karena menyangkut banyak sekali aspek, banyak sekali dimensi kehidupan. Tapi saya akan coba memaparkannya tahap demi tahap ya, supaya nanti teman-teman bisa mencoba mengkristalisasi apa sih yang akhirnya itu harus diprioritaskan ya. Dan kemudian pastinya setelah saya sampaikan bahan, nanti ada tanya jawab ya. Hal-hal yang teman-teman rasa saya sampaikannya kurang jelas, boleh ditanyakan supaya itu bisa menolong kita semua masuk ke dalam bahan ini lebih dalam lagi. Nah, firman yang saya ambil itu dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Rasanya sih firman Tuhan ini teman-teman cukup familiar. Mungkin boleh minta tolong, Yvonne, kamu bacakan, boleh ya? Oke, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya, jadi dalam bagian firman Tuhan ini saja saya pikir cukup complicated ya. Kita diminta memperhatikan dengan seksama, dengan lekat-lekat begitu. Tidak melewati hari-hari begitu saja. Saya punya pengalaman antara saya dengan Liana ya. Kami beda sekali dari cara kami melihat waktu. Misalnya, dulu saya masih ingat kalau di masa-masa pacaran itu ya, kami saling berkenalan, saling berkomunikasi. Saya cukup surprise loh, bahwa sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian yang saya lumayan ingat ya. Tapi kalau Liana itu dulu itu semasa dia masih pacar, sekarang sudah jadi istri, dia cenderung melupakan gitu. Sehingga nanti kalau saya mau ajak bicara lagi tentang sesuatu hal, dia bilang, yang mana ya? Udah lupa gitu. Pernah ada masa-masa seperti itu. Sehingga saya kadang suka keki sendiri. Tapi ada latihannya. Ada latihannya. Ada satu masa di saat kami itu akhirnya, saya studi teologi ya, di STT Reform ya. Lalu kami menikah saat masih studi. Nah, Liana sempat tuh ambil kuliah. Ternyata betul loh. Kita kalau mau memenangkan banyak hal ya, kita harus hidup itu perhatikan dengan seksama loh. Sebagai contoh apa sih? Sebagai contoh ya, supaya kita bisa perhatikan dengan seksama ya, hari-hari itu, saudara misalnya malam hari ini, sebentar nanti ya, nih malam nih, ini nanti udah mau tidur. Ada nggak sih teman-teman itu merenungkan gitu? Ini seharian dari tadi gua nggak ini ngapain ya gitu. Ada nggak sesuatu yang teman-teman itu bisa catat, atau ternyata hari ini itu tidak ada bedanya dengan hari kemarin, tidak ada bedanya dengan yang 2 hari yang lalu. Nah, di sini kita mulai memahami bahwa dalam bahasa Yunani, waktu itu, ya pergunaan waktu yang ada, dalam bahasa Yunani itu kan waktu itu ada dua, dua definisi yang sangat berbeda ya. Satu itu kairos, itu waktunya Tuhan. Oke, satu lagi kronos, waktunya manusia. Nah, waktunya manusia ya apa? Ya seperti saat ini kita sedang mengikuti ini toh satu ceramah time management. Kita mulai nih, nanti selesai jam mungkin 8:30. Ya kita lakukan di dalam kronos, oke. Tapi kronos ini bisa menjadi tidak menjadi kairos, ya. Apa maksudnya kairos? Maksudnya kairos itu adalah waktunya Tuhan. Nah, waktunya Tuhan itu bagaimana? Dari kairos itu bisa tembus ke kronos, khususnya di waktu seperti ini. Coba kalian coba pikirkan. Karena waktu seperti ini bisa menjadi kronos, artinya tadi saya sempat tanya ke Yoel, teman-teman juga, ini diadakannya berapa kali sih? Oh, sebulan, 2 bulan sekali gitu ya.
Dan ini mungkin sudah terakhir di tahun ini, nanti tahun depan kita ada lagi mungkin 5 kali, 6 kali. Tapi semua ini bisa menjadi kronos saja. Artinya apa sih kronos itu? Artinya hari ini jadi tidak ada bedanya dengan kemarin. Bedanya cuman malam ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak menjadi waktunya Tuhan. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, teman-teman, Kairos itu ya adalah waktunya Tuhan, di mana saya melihat itu adalah suatu waktu di mana ada the intervention of God to our time, ya. Sehingga dalam intervensi tersebut aneh sekali, hari tersebut bisa kita ingat seumur hidup. Hari tersebut, ya kita bisa sebut. Misalnya hari lahir barunya saya itu, saya walaupun tidak ingat itu hari apa, tapi saya bisa sebut itu kira-kira misalnya itu adalah di semester 1 saat saya baru lulus SMA, berarti itu betul semester 1, lalu di suatu malam, ya, di suatu malam. Nah, hari itu memang sangat berbeda dengan hari yang lain, karena itu hanya satu-satunya hari. Ya kan? Kita catat, itu hari yang begitu indah, ya. Di mana saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, di mana itu saya seringkali ceritakan pada KKR-KKR yang saya lakukan di berbagai kota. Saya biasa menceritakan malam itu. Pastinya saya tidak akan ceritakan hari ini ya pada teman-teman karena poinnya bukan di sana. Tapi itu bisa menjadi kairos, waktunya Tuhan. Di mana saya senantiasa mengingat itu. Itu adalah di mana saya usia 19 tahun, dan sekarang saya sudah 49, berarti sudah 30 tahun. Ya, saya mengikut Kristus. Hari itu membelah akan hidup saya menjadi before Christ and after Christ. Saya bisa mengingat masa-masa sebelum saya menerima Kristus seperti apa, tingkah laku saya di gereja itu seperti apa, yang tidur-tiduran, yang nggak perhatian sama firman, sama setelah saya bertobat, beda sekali ya tingkah laku saya di gereja itu. Nah, ada hari seperti itu. Nah, sekarang ini di masa-masa pandemik ini secara khusus ya, apa sih yang teman-teman pikirkan supaya akhirnya betul-betul kairos itu ya itu hadir secara real di dalam kronosnya kita ini loh. Ya, di dalam kronosnya kita ini. Sehingga akhirnya hari tersebut menjadi 1 hari atau 2 hari atau 3 hari yang teman-teman akan ingat sepanjang masa. Ya, akan ingat sepanjang masa. Dan tidak akan pernah terlupakan. Banyak orang sangat ingin melupakan hari-hari di masa pandemik. Sangat ingin melupakan, ingin cepat-cepat memasuki musim yang baru, di mana ingin berkegiatan secara umum. Tapi kalau saudara tanya saya, memang Pak Kuiva punya kairos di masa pandemik? Teman-teman, waktu ini, hari-hari ini jahat. Maka ada prinsip yang penting, di mana kita harus merebutnya. Ya, hari-hari ini bisa sangat biasa, tapi hari-hari ini bisa menjadi luar biasa. Saya selama masa pandemik saya tidak pernah lupa 1 Mei tahun lalu 2020 itu saya telah memulai kelas Stronger Merit online class. Angkatan pertama itu 5 pasutri. Lalu angkatan kedua mulai 2 minggu kemudian terus bergulir ya. Nah, saudara-saudara, sampai kemarin di bulan Juni saya sudah angkatan terakhir. Saya tidak lanjutkan angkatannya, tapi saya naikkan kelasnya menjadi advance. Maka pada hari ini sudah ada 20 angkatan. Dan sudah ada sekitar 100 alumni pasutri di 30 kota di Indonesia. Di masa pandemik, yang banyak orang, saya mengerti, banyak orang mengalami depresi, stressful, kehilangan pekerjaan, keributan rumah tangga, perceraian meningkat. Ya, tetapi bagi kita yang menyadari bagaimana kita boleh menghadapi kehidupan ini, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya, firman Tuhan jelas. Jangan kamu bodoh. Nah, ceramah seperti malam hari ini mengupayakan supaya kita bisa mengerti.
Ya, saya berharap nanti teman-teman bisa memahami beberapa poin yang penting dan kemudian akhirnya mengerti apa kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kita prioritaskan di masa ini. Dan berbicara di masa ini, bagi saya Tuhan punya PR sendiri. Ya, bagi Yvonne, Tuhan punya PR sendiri. Ya, bagi Ibu Febri, bagi teman-teman yang lain, Tuhan tuh memiliki agenda-agenda sendiri yang tidak bisa kita generalisasikan, ya. Karena kita sendiri semua ada di masing-masing tahapan kehidupan yang berbeda. Apa yang Tuhan tuntut dari saya yang sudah usia 49 ini pasti berbeda dengan kalian para yang couple, ya. Setiap kita ada beda-beda tuntutan Tuhan. Tetapi jikalau tidak mengerti kehendak Tuhan pada masa ini, I think we gonna lose everything. Kita akan kehilangan banyak hal, ya. Sehingga kita betul-betul harus, ya, tema ini baik sekali saya lihat menolong kita untuk bisa coba aware untuk mengatur waktu kita. Nah, coba kita pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu hidup? Nah, di sini saya memaparkan ada 5 ya, ada 5 hukum yang saya berharap akhirnya bisa mencoba mengintegrasikannya dan teman-teman nanti juga bisa saya bawa untuk mengerti bagaimana sebenarnya hidup itu harus berjalan dengan baik, ya. Jadi ada yang pertama hukum kewajaran hidup. Ya, jadi hidup itu harus wajar. Itu seperti apa? Nanti saya sharingkan, ya. Ada hukum hati nurani, ada hukum kedewasaan, ada hukum kesehatan jiwa, dan ada hukum Allah. Oke? Nah, apa ini? Nah, hukum kewajaran hidup contoh, ya, teman-teman coba lihat. Ini minta siapa yang bisa bacakan nih? Mungkin Yoel, apakah masih ada di sana? Nah, ini ceritanya apa? Pada kemana ini ya? Masih ada di tempat ya? Ya, masih ya. Yoel, boleh tolong Masih, Pak. bacakan ini? Ya, contohnya ini coba dibacakan. Hukum dan kewajaran hidup. Wajarkah semua orang Jika. kata-kata sudah Wajarkah jika? Wajarkah jika semua orang kata-kata sudah bangun dan bekerja sementara kita masih asik bolak-balik di ranjang. Wajarkah jika sudah pensiun tapi masih sehat-sehat dan kuat, lalu tiap hari kerjanya hanya santai-santai dan hidup dari topangan anak-anak. Ya, thank you ya, Yoel ya. Yes. Coba kita berpikir dulu tentang hal ini. Ya, teman-teman, kita bicara soal time management for couple. Gimana menurut teman-teman? Wajar nggak? Semua orang sudah bangun, sudah kerja, ya. Lalu kita masih bolak-balik di ranjang, main handphone, ya kan? Sementara kita ini adalah suami ataupun istri. Lalu anak-anak kita jam 7 udah sekolah online, makanya nggak ada yang nganterin, ya. Yang kasih makan mungkin juga pembantu kali, ya kan? Nah, orang tuanya di mana? Mungkin masih di kamar, masih nyantai, ya, nggak keluar kamar. Wajar tidak? Nah, sehingga jikalau kita mau mengatur waktu dengan baik, ini penting ya untuk kita bisa menjawab hal ini. Syukur jika teman-teman menjawab, wah itu tidak wajar, Pak. Oke, kalau tidak bagaimana? Ya berarti kita memang harus itu bangun lebih pagi ya, seperti Tuhan Yesus, dia memberikan contoh pada saat pagi-pagi buta sekali, dia sudah bersekutu dengan Bapa. Nah, jam berapa teman-teman itu sebenarnya bangun tidur? Apa teman-teman ada yang punya kebiasaan sama seperti orang di Bandung ini ya, bukan di Surabaya, karena di Bandung ini kotanya adem. Ada satu itu istri yang saya tahu ya, wah nonton drakor sampai jam 1, jam 2 ya, pagi-pagi ya, jam 9 baru nguap ya. Suaminya masak sendiri ya toh. Ini istri tidak tahu cara merawat suami. Silakan pelihara seperti itu. Pasti itu akan menciptakan konflik. Ya, nggak bisa. Nah, lalu
Suatu ketika kita akan pensiun. Ya, sekarang nih pensiun bisa usia 55 atau 60. Nah, lalu masih sehat. Masih nyetir, masih bisa naik motor, masih bisa. Tapi saya menemukan ini, bahkan dalam kalangan keluarga saya sendiri ya, badan masih sehat, pikiran masih sehat, tapi ya itu gak ada kerjanya. Tiap hari cuman kongko-kongko gitu loh. Jadi ngabisin waktu ya, lalu nonton TV berjam-jam, lalu dengerin lagu masa lalu, puter gitu ya, nyantai gitu. Dan nggak ada pikiran misalnya kalau dia sudah kakek ya, oh ini cucu saya ulang tahun nih, harusnya saya kasih hadiah. Lah kenapa nggak bisa kasih? Ya karena dia pikir dia sudah pensiun. Saya sudah tidak ada income. Ya harusnya kalian yang kasih ke orang tua. Itu kewajiban. Tidak ada kewajiban kami memberikan. Tapi apakah itu baik di hadapan Tuhan? Nah, saya lebih percaya bahwa kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita dan kita tetap produktif sampai akhir hayat. Ya, mungkin kita bisa pensiun dari satu institusi, tapi jikalau kita sehat, lalu apa? Mau malas-malasan tiap hari, nonton TV, jalan-jalan, habiskan uang? Tidak. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Artinya, jikalau kita sehat, saya tidak bicara orang sakit ya. Kalau orang sakit harus dirawat dengan baik. Tapi jikalau dia sehat, dia tidak boleh malas. Dia tidak boleh santai-santai, tidur-tiduran, nggak ada kerjaan, hidup bergantung kepada orang. Itu tidak boleh. Jikalau seseorang itu tidak mau bekerja, jangan ia makan, kata Rasul Paulus. Nah, jadi ini ya hukum kewajaran hidup. Nah, yang berikutnya, hukum hati nurani. Nah, apakah kita punya hati nurani yang hidup dan tahu jika sudah melakukan yang salah, lalu mau minta maaf? Atau kita mengabaikannya dan menganggap sudah selesai? Nah, pastinya jikalau hati nurani kita itu tidak hidup, ya teman-teman ya, di dalam pengaturan waktu itu, banyak sekali waktu yang kita itu akhirnya make disaster, ya, make disaster buat orang di sekeliling kita. Kenapa? Ya karena hati nurani tidak hidup. Kalau hati nurani kita hidup, kita tahu minta maaf. Kita tahu itu say sorry, kita tahu ada suatu waktu karena hati nurani hidup, kita juga ngerti pendapatan kita nggak semuanya bagi keluarga kita, ada yang kita salurkan ke orang lain, ya seperti itu ya. Nah, sehingga ada waktu-waktu yang kita akhirnya bisa ngerti, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nanti saya akan jelaskan dalam hukum yang berikutnya itu. Tetapi orang yang hati nurani tidak hidup itu dikatakan oleh firman Tuhan itu orang yang bebal. Ya, orang bebal. Nah, orang bebal itu, waduh, dia mandek, dia macet. Dikasih waktu seberapa banyak pun, itu hanya untuk membereskan berbagai masalah yang dia tidak bisa selesaikan. Dia create problem demi problem dalam hidup. Kenapa? Karena hati nurani itu tidak hidup. Nah, teman-teman yang sebagai yang couple di sini penting untuk mendidik anak-anak. Jikalau dia ada kesalahan, kita harus kasih tahu dia. Kamu salah, nak. Bapak tidak suka, mama tidak suka. Jadi jangan biarkan anak-anak itu kalau salah itu dibiarkan. Ya, juga anak-anak kalau menerima kebaikan dari kita harus ajarkan supaya dia say thank you. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Ma, sehingga dia ngerti bahwa di dunia ini tidak semuanya datang for free, take it for granted. Ada semuanya diupayakan, semuanya diusahakan, semua ada jeripaya orang tua. Ada yang baik, ada yang buruk, dan anak-anak itu pelan-pelan akhirnya bisa ngerti bagaimana mengisi hari-hari ini dengan hal-hal yang baik. Nah, yang berikutnya adalah hukum kedewasaan. Ya, orang yang dewasa itu ada teachable spirit, meninggalkan sikap kanak-kanak, dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Saya bacakan lagi Efesus 5 yang tadi saya sudah kutip. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kenapa bisa sampai jahat? Karena kebodohan. Dan anak-anak seringkali itu meninggalkan sikap kanak-kanak. Ya, anak-anak itu seringkali bisa diasosiasikan ya dengan ketidakmengertian, ya, dengan ketidakpahaman.
Nah, kalau kita tidak mengerti, kita tidak paham, kita cenderung akhirnya menjadi selfish. Kita menjadi egosentrik. Tapi kalau kita bisa mengerti banyak hal, kita menjadi orang yang lebih bisa memberi, lebih bisa sharing life, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang berikutnya hukum kesehatan jiwa. Nah, contoh, adakah hari-hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, atau hari-hari ini kita terus berkeluh kesah, mengeluh gak habis-habis ya? Saya menemukan ya cukup banyak orang-orang di masa pandemi ini melalui hari-harinya ya dengan kekhawatiran, dan khawatirnya itu tidak menambah ya akan kehidupannya supaya lebih baik. Yang jelas dia makin kalut, hidupnya makin sumpek, wajahnya juga makin stres, makin murung, tidak ada lagi sukacita. Wah, ini lama-lama berat tuh. Ya, dari orang yang stres, ya, stres itu datang dari berbagai masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kenapa masalah tidak bisa diselesaikan? Nanti kita akan lihat dalam slide-slide berikutnya. Dan kemudian stres dan akhirnya depresi. Nah, depresi kalau berkepanjangan, waduh, itu berat. Ya, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang depresi ya. Itu mereka bergantung loh makan obat sampai puluhan tahun. Aduh, kasihan. Ya, saya pernah ketemu satu orang, saya tanya ke istrinya, dia sudah berapa tahun seperti ini. Jadi dia bergantung makan obat, katanya sudah 9 tahun. Waduh. Wah, saya sampai berpikir apa yang terjadi dalam kehidupannya ya. Dari pengaturan waktu yang seperti apa yang membuat dia akhirnya sampai jatuh dalam depresi. Pastinya masalah demi masalah itu hadir. Nah, kalau dia laki-laki, seringkali itu berkaitan dengan masalah finansial yang dia tidak bisa atasi, kemudian dia menggelinding menjadi sangat besar dan menimpa seluruh anggota keluarga, dan kemudian dia tidak ada teman untuk sharing life, dia juga tidak dekat dengan Tuhan, sehingga akhirnya masalah tersebut menenggelamkan hidupnya, sampai akhirnya dia tidak pernah lagi bisa berfungsi. Waktu saya melihat orang ini, dia duduk ya di tempat praktek, duduk diam, matanya kosong. Padahal kalau dilihat masih muda, lelaki yang gagah, dan istrinya bilang ini sudah 9 tahun. Sedih sekali rasanya melihat situasi sampai tercipta ke arah yang seperti ini. Nah, makanya dalam time management for couple, kalian penting loh untuk merancang ya, untuk planning, untuk meng-create bagaimana kalian bisa tetap jiwanya sehat. Nah, bagaimana sih orang-orang itu supaya bisa jiwanya sehat? Ya harus ada waktu rekreasi, ya. Nah, kita tahu masa pandemik ini ya lama sekali loh. Kita tahu tempat wisata ditutup, ya. Kita tahu tempat mall, tempat kita biasa suka berekreasi juga close. Udah banyak sekali toko-toko di dalamnya juga udah caw. Memang tidak mudah. Nah, tapi saya berharap teman-teman bisa nanti setelah masa-masa ini udah lebih lega ya. Ada waktu suami istri yang bisa meng-create waktu bersama untuk ada bagaimana di dalam waktu bersama itu ada tertawa ya. Ada keringanan hidup ya, membicarakan yang ringan-ringan, ada sesuatu yang tidak penting di sana. Tapi itu penting kenapa? Karena kalian melaluinya bersama sebagai satu keluarga yang utuh. Ya. Nah, yang berikutnya hukum Allah. Ada ribuan hukum, tapi yang mana yang Tuhan mau untuk kita prioritaskan pada hari ini? Seperti tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa setiap kita tuntutannya beda-beda. Ya. Antara saudara dengan saya beda. Nah, tetapi bagaimana supaya kita akhirnya bisa mengerti di dalam keberbedaan itu kita ada di track yang sama. Ya, bahwa saya di usia 49 saya sedang menuju ke sana. Anda hari ini mungkin usia 25 dan Anda sudah menikah, tapi Anda pun sedang menuju ke sana. Hanya mungkin karena saya sudah lebih duluan, maka saya mungkin ada di kilometer misalnya kalau itu 500, maka saya udah di kilometer 300 misalnya ya. Teman-teman ini kalau itu kilometernya 500, mungkin teman-teman masih di kilometer yang ke-50 misalnya. Tapi kita ada di jalan yang sama. Dalam cara pengaturan waktu kita tahu akhirnya kita akan menuju ke sana. Nah, hukum Allah,
Apa yang Tuhan ingin kita prioritaskan dalam pernikahan kita? Nah, saudara harus mulai dengan bertanya, apa God's purpose in marriage? Nah, sebelum saya pindahkan ke slide berikutnya, coba dari teman-teman ada tidak yang mau mencoba menjawab apa pertanyaan ini? Silakan. Apa sih kehendak Allah ya di dalam pernikahan Anda sekalian? Ya, ini kan Yvonne menikah ya, teman-teman menikah. Apa sih rencana kekal Allah? Yang Tuhan tuh mau kalian wujudkan. Jadi Anak cucu. wujudkan. Hah? Beranak cucu. Penuhilah bumi ya, seperti firman Tuhan ya Pak. Ya, kalau beranak cucu dan bertambah banyaklah, saya lihat itu adalah suatu mandat budaya ya, karena itu tidak spesifik milik orang Kristen, Bu. Tidak spesifik milik orang Kristen, artinya dia agama apapun ya, bahkan dia tidak beragama, dia kawin, dia punya anak, punya cucu, Bu. Gitu. Ya, tapi itu betul, artinya memang dalam fungsi seksual pria dan wanita saat dia berhubungan seks, maka akan tercipta itu adalah anak-anak ya. Nah, tetapi ada God's purpose, itu rencana kekal Allah, dan kalau kita melihat itu cukup terganggu loh sejak kejatuhan ya. Sejak kejatuhan manusia itu di Kejadian 3 kan, itu cukup terganggu secara signifikan. Nah, yang seringkali akhirnya karena terganggu, karena manusia jatuh dalam dosa, maka saya melihat pada pasutri Kristen masa kini, maka fungsi ataupun kerinduan yang Tuhan mau boleh terwujud dalam pasutri Kristen ini pun tidak terjadi gitu, Bu. Bisa paham ya teman-teman ya? Tidak terjadi. Ini yang akhirnya kita harus rebut kembali. Kita harus upayakan dengan seluruh tekad kita, dengan seluruh strategi, dengan seluruh upaya sampai akhirnya itu menjadi milik kita. Begitu. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau coba jawab, silakan. Saya mau coba jawab, Pak. Oh iya, silakan. Iya. Saling support pasangan kita di dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai dasar dari hubungan kita. Jadi number one itu Tuhan, terus saling support gitu. Terima kasih. Oke. Thank you. Nah, yang kamu jawab ini sebenarnya dia ada bukan di God's purpose-nya, bukan, tapi itu di dalam tahapannya. Tadi yang barusan bicara siapa? Saya nggak kelihatan di sini, soalnya lagi. Inga ya. Nah, ya, jadi Inga. Ya, Pak. Nah, jadi yang Inga jawab itu untuk mencapai God's purpose ini nih, Inga ya. Maka suami istri itu harus saling support. Nangkep ya? Nah, kalau tidak saling support, maka God's purpose ini nggak mungkin terjadi. Jadi ini menjadi impossible. Nah, gitu. Jadi jawabannya baik. Terima kasih Inga untuk jawabannya. Artinya kamu memasukkan satu unsur penting, satu unsur penting di dalam penggenapan God's purpose in marriage. Karena sekali lagi, jikalau pasutri tidak saling support, sekali lagi saya tegaskan saja sudah, ya. God's purpose ini will never happen in your life, in my life also, nggak mungkin terjadi. Gitu. Jadi itu baik itu tadi Inga ya. Tahapannya kamu ada sebutkan. Oke, teman-teman yang lain silakan. Mungkin ada yang mau jawab? Ya, silakan. Siapa? Pendeta, saya mau jawab. Oh ya, ayo Bu. Menurut saya, memuliakan Tuhan di dalam keluarga. Memuliakan Jadi keluarga Tuhan. itu dibangun untuk memuliakan Tuhan. Oke, memuliakan Tuhan dalam keluarga. Nah, kamu kembali menyebutkan suatu tahapan mulai ada di bagian akhir. Tetapi belum sampai ke God's purpose-nya. Jadi baik sekali kalimat ini, memuliakan Tuhan dalam keluarga, tapi belum kena. Jadi maksudnya dari keluarga Kristen inilah nama Tuhan itu bisa dikenal dan dimuliakan. Oke, dengan cara
Dengan cara yaitu saling bertumbuh bersama itu. Bertumbuh bersama dalam pengenalan. Jadi makin hari makin mendekati itu. Ya, oke. Tapi cara kamu membahasakannya itu masih some a kind like, itu masih very centripetal ya, ke dalam. Ya, sedangkan iman itu bergerak kan keluar, ya. Belum Menjadi saksi itu ya. Menjadi saksi Tuhan. Oke, itu kalimat Melalui yang keluarga. umum, menjadi saksi. Oke, bisa. Udah mulai mendekati, ya. Thank you ya, teman-teman ya. Ya. Nah, ini kita coba lanjutkan. Dia punya slide-nya di sini. Nah, apa itu God's purpose in marriage? Dan ini teman-teman nggak bisa lakukan dalam semalam ya. Misalnya kemarin menikah, lalu hari ini sudah sampai. Enggak. Ini adalah di sini. Bisa kebaca? Apa itu? To become God's partner, to bless many people. Ya. Nah, jadi di dalamnya tuh mengandung yang tadi pertama disebutkan. Ya, suami istri ya harus ada saling support. Nah, lalu harus ada terjadi. Memang Tuhan dimuliakan di dalam keluarga tersebut, ya kan? Karena kalau keluarga itu tersebut isinya KDRT, isinya adalah perselingkuhan, ya. Nonsense, ya. Nonsense itu bisa menjadi God's partner. Itu impossible. Oke. Nah, sehingga ini firman Tuhan yang saya ambil 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang teman-teman harus lalui. Tahapannya apa saja? Nah, di sini. Pastinya saya tidak bahas ini. Ini sebuah pembahasan yang umum. Tetapi teman-teman nggak mungkin bisa menjadi gas partner kalau ini dilewati gitu ya. Dilewati artinya nggak diwarok gitu loh. Misalnya, yang pertama, menikah dengan yang seiman dan sepadan. Nah, ini tadi katanya ada teman-teman yang belum menikah, ada ikut kelas ini ya? Ada ikut pertemuan ini, dah. Ya, Ya, ada, masih Pak. merencanakan untuk menikah, Pak. Nah, maka itu menjadi gas partner ya, itu dimulai dengan kalian dengan waktu-waktu hari ini mencoba mengenali dong. Ya, calon suami kamu ini, oke? Calon istri kamu ini anak Tuhan bukan? Loh, ini serius loh. Saya nggak bercanda ya. Saya mengisi akan Stronger Marriage online class itu ketemu banyak Pak Sutri. Ya mereka sama-sama Kristen, tapi seringkali kelihatan jomplang. Entah tuh suaminya nggak tertarik hal yang rohani, ya, atau istrinya yang nggak tertarik hal rohani. Tetapi puji Tuhan, kalau dua-duanya itu tertarik, artinya tuh ada benih yang bisa bertumbuh dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi mereka kalau Kristen, oke, hari Minggu ibadah, cuma nggak pernah tertarik kepada firman. Apa kamu bisa bilang orang ini beriman? Nah, saya rasa tidak loh. Ya, orang Kristen itu bukan karena dia ibadah ke gereja, tapi sehari-hari ada nggak sih dia itu tertarik kepada firman Tuhan? Ada nggak dia suatu curiosity, suatu kerinduan membaca Alkitab setiap hari? Nah, kalau dia tidak ada, tapi dia ke gereja, dia pelayanan, ya itu ya kita suka dengar istilah itu Kristen KTP, ya nanti Natal dia datang, Paskah dia datang gitu toh. Ibadah hari-hari ya dia bobok gitu karena AC di gereja ya lumayan dingin gitu kan. Tapi ada nggak sesuatu yang betul-betul mempertumbuhkan dia? Ya mungkin tidak. Nah ini masanya bagi kalian untuk mengenali apakah dia orang yang seiman dengan artinya terang dan gelap itu tidak bisa bersatu dan betul-betul kita concern kepada hal ini dan betul-betul mohon Tuhan terlibat ya untuk menyelesaikan, untuk membereskan. Dan kalau Anda menemukan ternyata waduh, kok iya ya di gereja nih pasanganku ini kok lebih banyak main handphone, kok dia tidur, ini anak Tuhan apa bukan? Ini mesti hati-hati loh. Nanti kamu menikah sama dia celaka loh.
Serius. Dia bukan orang yang nanti membawa anak-anak itu mendekat kepada Tuhan. Iya, mungkin kamu ingin family altar, dia tidak mau. Dia lebih senang nonton TV, lebih senang nonton di WhatsApp ada video-video pendek. Wah, kalau kayak gitu ya repot ya. Nah, lalu pernikahan monogami yang dinikmati, ya. Tadi ada yang disebutkan oleh Inga ya. Tadi Inga ya, soal suami istri yang saling support. Ya, monogami bukan berarti kalian itu tinggal serumah, lalu kelihatan ya dari tetangga, iya ini suami istri serumah, tapi di rumah ternyata udah beda ranjang, beda kamar. Ya bukan begitu ya. Itu artinya kan kalian benar-benar menikmati pernikahan monogami tersebut. Ada konflik, harus diselesaikan. Ada masalah, harus diatasi. Ada situasi-situasi yang sulit, jadikan suatu kesempatan sebagai opportunity, kairosnya Tuhan. Tuhan hadir, memberikan kemenangan, dan kalian akan ingat bahwa masa sulit tersebut Tuhan tidak meninggalkan. Menjadi catatan, itu sebenarnya mungkin tahun yang mirip dengan tahun yang lain. Tapi di tahun tersebut kalian bergumul begitu sulit, begitu gelap. Kalian bisa sebut umur kalian saat itu. Kalian bisa sebut itu bulannya di tahun apa saat itu, karena saat itu kalian sudah mulai memasuki dark side, masa-masa yang begitu gelap. Tapi saat itu juga kalian bisa ingat, kalian berlutut di tepi ranjang, berdoa, memohon pimpinan Tuhan, dan kemudian Tuhan hadir memberikan pertolongan. Ini pun sesuatu yang kalian harus adakan ya dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga ada masalah, lalu isinya saling menyalahkan, cuek, lalu mengabaikan, tidak peduli, ya itu masih monogami sih, ya, tapi sudah emotional divorce ya, sudah tidak saling mengasihi. Artinya ya lu ya gua, ya, lu urus kerjaan lu, gua urus kerjaan gua. Nah itu kalau kayak gitu kan repot ya. Jadi pernikahan monogami yang dinikmati, nah kalian harus sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kreativitas. Kembali tadi saya sebut bahwa bagaimana ya kalian bisa mengatur agar pernikahan ini kalian cukup kreatif untuk menciptakan waktu itu bersama. Ya, hari apa, di mana ada kebersamaan, ya lebih detailnya nanti ya saya akan sampaikan. Nah, kemudian to become God's partner, to bless many people. Nah, kalian harus berfungsi. Para suami nih yang baru menikah, kalian nih yang couple. Coba kalian renungkan sekarang. Kalian ini sudah berfungsi belum sebagai kepala? Coba renungkan. Nah, para istri, kalian ini sudah maksimal belum sebagai penolong? Nah, lalu apa maksudnya sebagai kepala? Wah, saya ini udah menikah 21 tahun. Sampai hari ini, saya kasih tahu ya, anak saya itu sudah kuliah, anak saya 3. Saya pikir saya masih belajar jadi seorang ayah. Ya, saya masih memprioritaskan how to become a good husband, how to become a good father. Karena kita tidak otomatis para laki-laki bisa menjadi suami yang baik, tidak otomatis bisa menjadi itu adalah ayah yang baik. Para istri juga nggak otomatis. Jangan kalian pikir sudah menikah, punya anak, lalu kalian otomatis jadi ibu yang baik. Nonsens itu. Serius, banyak sekali ibu yang ternyata oleh trauma-trauma masa lalu dilampiaskannya ke anak. Anak menjadi sasaran kemarahan. Iya, dipukuli sedemikian, dikebukin, dan kemudian berkata-kata yang jikalau dia ingat ya, di keheningan malam dia nyesal. Tapi besok begitu lagi. Diulang lagi. Dan menjadi kronos. Sampai anak itu remaja, masih saja diulang terus kalimat-kalimat buruk itu. Di mana ada kairos? Di mana ada God's intervention untuk menghentikan dosa yang seperti itu. Itu dosa. Jikalau dari mulut kita itu ternyata kita keluar kata-kata yang melukai orang-orang terdekat. Ya, mereka akan ingat seumur hidup, dan itu betul-betul time healing, kita sebut time healing ya. Itu menjadi berat. Itu kalau kita hari ini, ya saya kasih tahu kita hari ini, kita tetap adalah produk dari sebuah keluarga. Dan saya berani berkata, 70% para pasutri di Indonesia itu berasal daripada dysfunction family.
Maksudnya apa? Maksudnya papa mama itu tidak berfungsi. Ya, saat kita waktu kecil, kita membutuhkan support, mereka sibuk. Saat kita membutuhkan kawan, mereka sibuk dengan urusannya, dengan pelayanannya, dengan apa yang mereka pikir penting, tapi tidak pernah melihat anak-anak itu penting. Dan hari ini mungkin saja kita juga sudah menjadi parent, ya, kita juga korban dari sebuah sistem. Dan kita tidak mengerti bagaimana cara kita akhirnya untuk bisa mengatur ini supaya masa depan itu bisa lebih baik. Kenapa kita tidak mengerti? Karena kita tidak inginkan hari ini. Ternyata terulang. Saya tidak suka ayah mengabaikan saya. Tapi hari ini kita jadi ayah yang mengabaikan anak. Ya. Saya tidak suka mama dulu selalu meremehkan saya. Tapi hari ini entah kenapa. Kita sudah jadi ibu meremehkan anak-anak kita juga. Sudah tahu kenapa? Karena seluruh respon kita ya kepada situasi yang kita lakukan pada hari ini itu ternyata lahir dari alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita itu isinya bukan pengetahuan. Isinya itu adalah pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu yang kita alami, baik ataupun buruk. Jikalau itu baik, puji Tuhan. Jikalau Anda dibesarkan orang tua yang penuh kasih, dibesarkan orang tua yang perhatian, Anda pasti jadi orang tua penuh perhatian. Tapi bagaimana? Jikalau dulu waktu kecil, kita masih ingat kita digebukin pakai ikat pinggang, lagi kita nangis orang tua tidak peduli, lagi kita butuh mereka juga nggak tahu di mana, dan kita terus disuruh menghapus air mata kita. Jangan cengeng, kamu udah besar, kamu bisa mandiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa hari ini, kita udah punya anak, kita jadi orang tua yang caring ke mereka. Itu impian kita, harus bisa. Iya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit hidup bagi kita. Tetapi, perhatikan kalimat saya. Seluruh respon kita hari ini lahir bukan dari pengetahuan kita tentang kebaikan. Bukan. Tapi lahir dari alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita itu isinya apa? Itu bukan kumpulan pengetahuan, tetapi kumpulan pengalaman masa lalu. Jika itu baik, saya katakan puji Tuhan. Tetapi jika itu buruk, itulah yang kemudian termanifestasi. Sehingga itu dilihat oleh suami kita. Suami lihat, kenapa kamu emosional sekali sih kepada anak-anak? Ya, istri juga melihat, kenapa kok suamiku gampang sekali sih marah-marah? Suamiku gampang sekali putus asa. Sedikit-sedikit udah macet, sedikit sudah macet. Ada apa sih? Nah, sementara hari ini kita sudah punya anak. Tapi kita masih memanifestasikan akan seluruh respon kita pada hari ini. Karena kenapa? Sekali lagi, alam bawah sadar kita itu menguasai dan menjadikan kita hari ini apa adanya diri kita. Sehingga PR ini ya tidak mudah, ya teman-teman. Di dalam kelas Stronger Married itu saya mengajarkan dan bahkan mengembalakan satu demi satu para pasutri, suami dan istri supaya mereka bisa membangun sebuah struktur yang baru. Oke, nah struktur baru seperti apa nanti di slide berikutnya saya akan sharingkan. Nah, sehingga ini tidak mudah. Ya, banyak orang bermimpi bahwa I will become God's partner. Saya ingin memberitakan, saya ingin memuliakan Allah dalam rumah tangga kami. Oke, it is good. Bahasa itu baik. Ya, saya senang dengan kalimat tersebut. But in detail, in reality, in detail, in reality, secara satu-satu. Betul? Ada memuliakan Tuhan dalam hubungan, misalnya ibu dan anak, atau sehari-hari kita itu tidak terlalu peduli sama dia. Saat anak itu berkata, "Ma, saya kesepian." Gimana? Masih tetap main handphone atau mau temenin dia? Ya. Saat hari ini kita itu bekerja misalnya. Betul kita bekerja dengan sesuai yang Tuhan mau, cara yang bersih? Atau ternyata saat kita bekerja, tilep sana, tilep sini, tip sani, tipu sana, tipu sini. Betul ada istilah memuliakan Tuhan dalam keluarga kita. Ini menjadi sesuatu yang ideal. Menjadi sesuatu yang bisa menjadi abstrak. Jikalau kemudian kita going to detail, going to reality, kita bisa-bisa frustasi loh dengan hidup ini. Kenapa ya? Kok mau menjadi orang Kristen susah sekali, tidak mudah. Memang begitu. Saat saudara merasakan bahwa apa yang saya sebutkan dari tadi, saudara alami. Saudara betul-betul anak Tuhan. Karena memang kita belum pindah ke sorga. Ya, kita masih hidup di dunia
Masih banyak yang harus kita planningkan, masih banyak yang harus kita rancang, masih banyak harus kita atasi, masih banyak yang harus kita menangkan. Supaya akhirnya God's partner itu bisa menjadi milik kita secara utuh. Nah, yang terakhir ini, menghadirkan family altar dalam keluarga. Betul, teman-teman ada melakukannya sehari-hari? Bagaimana? Atau hal ini saya temukan pada banyak pasutri pernah mengupayakan, tapi kemudian hilang, tidak berhasil. Ya, atau kalau diadakan orang tua salah satu nggak ada. Katakanlah ayahnya lebih rohani, ayahnya kumpulin anak-anak ada, emaknya kemana? Lagi belanja online kan gitu ya. Nah, atau mamanya yang lebih rohani, mamanya kumpulin anak-anak, mana bapaknya? Bapaknya lagi nonton di YouTube. Nah, teman-teman, ini semua tidak mudah ya. Ini semua pergumulan kita semua ya. Kalau ingin menjadi God's partner. Karena kita menjadi teladan dalam kehidupan saat orang cek akan kehidupan kita. Ya, nanti ditanya jawab, saudara juga boleh tanya hal-hal yang sifatnya praktis yang saya mungkin bisa sharingkan. Betul tidak saya ada family altar? Betul tidak saya sudah menjadi kepala? Betul tidak Liana sudah jadi penolong? Apa buktinya? Betul tidak saya ini menikmati pernikahan? Atau jangan-jangan saya cuman ember ya. Nah, next. Nah, sehingga teman-teman kita melihat ya ada memprioritaskan waktu ya di sini ya. Nah, ini beberapa hal teman-teman harus catat. Saya pikir ini berlaku untuk semua tahapan kehidupan pernikahan. Kita mengerti bahwa tahapan pernikahan itu ada 5 tahapan ya. Yang pertama itu misalnya young love, itu 1-2 tahun, di mana cinta itu masih muda. Wah, masih muda sekali. Kalau buat kesalahan itu bisa diampuni dengan cepat ya. Pokoknya saya lupakan, saya ampuni, besok udah seneng lagi. Itu young love, 1-2 tahun. Kemudian realistic love, 3-10 tahun. Di situ, wah banyak sekali perceraian. Ya, perceraian itu terjadi pada usia pernikahan tahapan yang kedua ini, 3-10 tahun. Itu disebut realistic love. Kenapa realistic love? Karena saya sudah menemukan nih sekarang. Saya sudah menemukan, aduh gila nih pasangan gua ternyata begini amit ya. Bukan begini amat lagi. Begini amit-amit begitu kan. Dia seseorang yang mungkin dikasih tahu defense, dia seseorang yang dengan kesalahannya seringkali kata-katanya itu malah dia menyerang balik kita lebih keras, sampai kita akhirnya diam 1000 bahasa, sampai akhirnya pada banyak pasutri itu entah suaminya atau istrinya sudah mulai apatis, yaitu realistic love. Saudara bisa memenangkan hal ini di masa 3-10? Kalau menang, maka 11 tahun sampai 25 tahun itu masuk ke comfortable love. Artinya, teman-teman, para suami menemukan istri banyak kelemahan. Banyak sekali kelemahan. Tapi, para suami tetap sayang istrinya. Iya. Malah lebih kuat memproteknya. Demikian sebaliknya. Istri tahu, suamiku banyak kelemahan. Dia mau orangnya gini-gini. Tapi aku tetap mencintai dia. Aku mengasihi dia. Ya, itu di comfortable. Tapi banyak yang tidak bisa masuk ke comfortable love. Banyak orang akhirnya memasuki situasi di mana ya disebut emotional divorce ya. Mereka masih serumah, tapi basically sudah tidak saling bertukar pikiran, tidak saling bertukar perasaan, tapi masing-masing masih berfungsi. Ya, suami cari uang, istri besarkan anak. Oke. Dan nanti kalau anak-anak sudah besar, di mana ada emptiness, itu disebut sebagai sarang yang kosong. Itu seperti pernikahannya Bill Hybels ya. Bill Gates, bukan Bill Hybels. Bill Hybels juga ada masalah. Ternyata dia pemimpin yang luar biasa, tapi jatuh dalam perselingkuhan. Kalau teman-teman tahu bukunya Courageous Leadership, itu Bill Hybels ya. Saya pakai buku itu untuk waktu saya membimbing pemuda saya untuk mengerti bagaimana kepemimpinan. Tapi pemimpin yang besar ini ternyata kemudian dipensiunkan oleh gerejanya karena dia selingkuh. Saudara bayangkan. Itu Bill Hybels. Yang saya maksudkan tadi Bill Gates. Nah, Bill Gates dalam usia 27 tahun pernikahan dia bercerai. Ya, dan dalam suratnya itu dikatakan kami sudah tidak punya ada lagi anak di bawah usia 18 tahun, maka kami berhak bercerai. Dan kemudian itu disahkan dengan cepat. Nah, kenapa sih? Mereka orang hebat, orang kaya,
filantropi, ya. Filantropi itu artinya punya kekayaan yang kemudian disumbangkan untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Mereka juga orang terpandang. Akhirnya tuh memilih bercerai. Kenapa ya? Karena makin lama pernikahan ini Tuhan anugerahkan di dalam waktunya, ya. Dalam waktunya Tuhan anugerahkan makin lama. Perhatikan. Ternyata pernikahan itu memasuki lembah kekelaman yang mungkin makin gelap. Dan lembah kekelaman itu bisa apa saja. Bisa sakit penyakit, bisa. Bisa PHK, bisa. Dan pandemi yang panjang seperti ini, salah satu lembah kekelaman di mana banyak suami istri, saya kasih tahu, saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu. Lalu suami balik, ini gara-gara kamu. Ya, saling menyalahkan. Maka di usia pernikahan 20 tahun ke atas, banyak pasutri tidak lagi bisa mengatasi apa yang disebut sebagai blame cycle. Blame cycle itu adalah lingkaran saling menyalahkan. Kenapa? Karena tahun-tahun yang mereka lalui bersama di kolong langit ini, di muka bumi ini, bukan tahun-tahun yang penuh kemenangan. Tapi begitu banyak hal yang mereka tidak bisa atasi. Yang hanya memberikan kesulitan hidup, memberikan air mata, memberikan mereka suatu kehampaan, kesedihan, kekecewaan, kemarahan, dan berbagai emosi negatif yang akhirnya mereka merasa ini kalau dipertahankan ini tidak kuat. Better we are divorced. Lebih baik kita berpisah. Karena kamu tidak henti-hentinya menyalahkan aku. Dan aku pun mengerti. Aku pun tidak berhenti-hentinya menyalahkan kamu. Kamu juga banyak salah. Aku ingat di tahun ke-5 kamu tuh begini. Aku ingat tahun ke-10 kamu melakukan ini. Aku ingat tahun 15 kamu, wah itu semua ya. Menjadi tumpukan memori. The blame cycle. Sehingga banyak pasutri tidak survive di 20 tahun ke atas. Nah, saudara-saudara, sehingga ini menjadi pergumulan kita semua ya, time management for couple. Saya lanjutkan sedikit lagi soal tadi itu, jadi comfortable love sampai usia 25 tahun pernikahan. Nah, 25 sampai 35 itu renewing love ya. Dimana kalau kalian betul bisa memenangkan tahun-tahun ini ya, kalian menjadi tadi dikatakan oleh Inge ya, spouse yang saling mendukung. Wah, saat itu 25 sampai 35 tahun anak-anak sudah dewasa. Kalian akan memasuki tahapan di mana kalian hadir sebagai, apakah kalian menjadi pasutri teladan? Artinya anak-anak bisa memandang pernikahan kalian untuk tetap bertahan dalam pernikahan atau saat pernikahan itu tiba di usianya itu. Ternyata yang terlihat oleh anak-anak hanya puing-puing berserakan. Ya. Kalau kayak gitu ya bukan renewing love, disaster love ya. Nah, setelah 35 tahun, 36 tahun ke atas itu disebut transcendent. Transcendent love artinya di masa ini kita bayangkan ya, kalau sudah 36 tahun ke atas itu yang cowok udah nggak terlalu gagah ya. Ya, mungkin masih bisa lah ya. Apa namanya lari pagi atau jalan pagi ya, masih oke lah. Tapi di kamar tidur kalau dulu masuk pernikahan muda baunya parfum, kalau sekarang baunya minyak angin gitu ya. Jadi suasana itu sudah berubah sekali ya. Nah tapi kalau transcendent love artinya apa? Artinya betul loh, kalau suami istri membangun dari awal secara benar bahwa pernikahan ini mau dipakai oleh Tuhan ya, to become God's partner, to bless many people. Maka kita mengerti semaraknya kita itu sudah hilang. Kita mungkin udah bongkok, udah sakit-sakitan, gigi udah copot. Tapi transcendent love, cinta kasih yang melampaui hal-hal fisikal. Sudah puluhan kali Natal telah lewat. Tapi cinta itu masih terus bertumbuh dan berbuah. Nah, sehingga bagi kalian yang masih love community nih ya, yang couple community. Bagaimana sih sekarang kalian mencoba memprioritaskan waktu? Nah, yang pertama, kalian harus membangun intimacy with God. Ya. Saya ulangi kata-kata saya. Berbagai masalah yang kalian tidak bisa atasi dan tidak bisa menangkan ya hari ini. Dan masalah itu terus ada di sana. Itu bermuara dari kegagalan kita
di dalam berhubungan dengan Tuhan. Pahami hal ini, catat hal ini. Banyak orang saya temukan berbagai masalah, terus dia tidak bisa atasi. Apa sih contoh tidak bisa diatasi? Misalnya, anak waktu masih kecil, wah ditimang-timang ya, digendong-gendong. Kita tahu tuh kalau sekarang lihat di IG ya, anak begitu lahir itu, wah nanti pada usia masih balita, digendong, dituntun ya. Bagus kan, puji Tuhan kan. Tapi waktu itu berjalan. Anak itu kemudian memasuki usia remaja. Ada waktu kalian untuk belajar, sebenarnya anak itu memasuki usia remaja, apa yang terjadi dengan dia perubahannya? Atau kalian melewatinya dengan natural saja? Dan masih berespon kepada anak yang sudah remaja tersebut dengan cara kita dalam berespon seperti mereka masih kecil. Jika itu diterus-teruskan, mereka akan asing dengan kita. Mereka sudah memasuki dewasa muda. Dan mereka ingin diperlakukan sebagai orang dewasa. Tapi belum dewasa. Namanya juga masih remaja. Nah, sehingga ada hal yang kita harus pelajari. Bagaimana caranya berelasi dengan mereka, itu berubah. Saya pun mengalami hal ini. Saya belajar, saya mencoba mengerti. Kenapa? Dulu saya bisa berbicara begitu mudah kepada anak-anak saya. Tapi sekarang kok nggak bisa. Bahkan saya pernah mengalami masa di mana saya pun mengalami broken relationship dengan anak-anak saya. Pernah, ada masa-masa itu. Tapi saya menebus waktu tersebut. Saya tidak mau membawa itu sampai anak-anak itu menikah, dan ternyata Tuhan masih menemukan. Hubungan saya masih broken dengan anak-anak saya. Dan saya kasih tahu, banyak keluarga Kristen seperti ini. Ayahnya majelis, ayahnya hamba Tuhan. Tapi hubungan dengan anak masih broken sampai anak itu sudah punya anak, artinya sudah punya cucu. Masih tidak bisa berbicara seperti layaknya seorang teman. Masih seperti menjaga jarak. Papa mau ngomong apa nih? Kalau mau ngomong udah kayak mau kuda-kuda gitu ya. Udah mesti jaga posisi. Kenapa? Karena mungkin kalau ayah ngomong itu ada something yang very judgmental, ada something yang dia nggak suka. Dan ayah mungkin juga merasa susah sekali berbicara dengan anaknya ini. Anakku makin dewasa dengan pikirannya sendiri. Entah apa di pikirannya, kenapa dia begitu sulit. Pada waktu kecil dulu aku ingat aku begitu dekat dengan dia. Tapi sekarang aku rasa aku sudah tidak bisa dekat dengan dia. Aku nggak ngerti cara pikirnya. Kenapa dia putuskan ini? Kenapa dia putuskan itu? Aneh sekali anakku ini. Nah, jadi masing-masing sudah judgmental. Nah, itu yang saya bilang tadi. Masalah yang tidak terselesaikan. Nah, tetapi jikalau kita boleh membangun intimacy with God yang serius, ya saya tidak berbicara detail hari ini ya, karena jikalau ini mau didetailkan nanti kita bisa coba susun ya, mungkin di tahun yang akan datang, how to have intimacy with God, ya, the genuine spirituality. Jadi bukan religiosity, oke? Jadi how to, sehingga di dalam the genuine intimacy with God, teman-teman bisa mendapatkan vision, wisdom, dan direction. Ini penting. Vision itu visi, wisdom itu kebijaksanaan, direction itu arah. Sehingga dengan vision, wisdom, dan direction, ini urusan semua jadi lebih mudah. Semua seperti melewati jalan tol, dan itu datang dari Tuhan. Tapi kalau manusia without vision, without wisdom, without direction, itu jalannya muter-muter gak jelas, ya. Coba ini gagal, coba itu gagal, coba itu gagal. Semuanya tidak ada yang berhasil. Kenapa? Since we don't have any consistent intimacy with God. Nah, ini patut ya teman-teman boleh nanti mungkin dari hamba Tuhan atau pengurus bisa coba pikirkan, karena ini membutuhkan kecakapan, ya, kecakapan, membutuhkan strategi yang membahas ini saja bisa sekitar 2 jam. Nah, prioritaskan waktu untuk membangun intimasi dengan pasangan. Iya, ini penting. Ya, intimasi dengan pasangan. Anda hari ini sudah menikah, my wife is my best friend, my husband is my best friend. Bukan teman di kantor yang best friend lagi. Ya, hari-hari ini cukup banyak saya lihat tuh kalau di IG, wow, pria-pria touring ya. Menikmati masa kejayaan masa muda gitu, single lagi ya. Ya, it's okay sih. Bagi saya nggak ada masalah. Itu rekreasi. Ya, tetapi cukup tidak waktu yang Anda pakai untuk touring itu, ya bisa sampai hari-hari, dengan waktu yang sebanding dengan Anda lewatkan bersama istri. Coba renungkan. Kalau tidak sebanding,
Anda dalam bahaya. Ya. Entah istri lama-lama jadi keki, merasa diabaikan, merasa tidak dipentingkan, etc., etc., DLL, ya. Jadi saya tidak melarang loh, para lelaki itu boleh punya hobi, ya, sifatnya dengan community, kaum pria boleh. Cuman sekali lagi, selain itu yang Anda sukai, ada tidak konteks yang Anda ciptakan berdua, ya, di mana Anda menikmati waktu keberduaan itu. Oke. Nah, yang ketiga, membangun intimasi dengan anak-anak. Nah, ini juga penting. Ya, di masa pandemik seperti ini, saya kadang merasa ada senangnya. Salah satu hal itu saat ibadah online. Ya, ada gereja yang saya pikir dalam strateginya kurang tepat ya. Jadi ada ibadah buat remaja, sehingga anak remajanya di kamar sendirian, ada ibadah umum, orang tua suaminya di dapur, istrinya di kamar tidur. Jadi ini online bisa-bisa. Ini kacau sekali nih. Saya lihat beberapa keluarga kayak gitu. Tapi di rumah ini, saat online, itu hanya satu. Ibadah kami nonton bersama. Itu ibadah umum. Nah, setelah ibadah itu selesai, kami saling sharing. Tadi khotbah dapat apa? Nah, saya sharingkan dulu ya. Apa yang saya dapat. Saya biasa melakukan self-reflection atas apa yang saya dengar, saya sharingkan. Nah, lalu istri saya Liana, lalu anak kami. Jadi ibadah selesai kan mulai jam 8 ya. Kemudian ibadah itu selesai sekitar 9.15, tapi kami bisa ngobrol, ditutup doa bisa sampai hampir jam 11, sampai setengah 12. Baru kemudian pesan itu ya, GoFood ya, buat makan siang. Nah, jadi teman-teman, banyak hal yang saya pikir di dalam waktu-waktu ini harus kita rebut,